Bapak Uskup, para romo, para suster, frater dan bruder, selamat pagi dan berkah dalam. Berjumpa dengan saya Romo Stefanus Istoto Raharjo PR, Vikaris Paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang di Sawangan, Magelang. Hari ini tanggal 16 September, liturgi gereja memperingati Santo Cornelius, Paus dan Martir, serta Santo Siprianus, Uskup dan Martir, yang diperingati oleh gereja di dalam ibadat kita. Kita akan merenungkannya berdasarkan sabda Tuhan yang dibacakan dalam Ekaristi hari ini. Karena bacaan sabdanya cukup singkat, maka saya izinkan untuk membacakan terlebih dahulu. Pembacaan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Uskup, para romo, para suster, frater, bruder, dan seluruh umat yang terkasih, sabda Injil hari ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, termasuk diantaranya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang intinya adalah mereka diumpamakan seperti ada orang yang meniup seruling tapi tidak menyanyi dan juga tidak menari. Artinya apa? Artinya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak pernah menanggapi apa yang diwartakan oleh Tuhan, kebaikan yang disabdakan oleh Tuhan. Atau di dalam bahasa orang Timur di Papua, mereka adalah orang-orang yang malas tahu terhadap Tuhan. Mereka tidak pernah menganggap. Justru orang-orang di luar Yahudi yang justru mereka memberikan waktu dan sungguh menanggapi pewartaan Tuhan. Orang-orang Yahudi lebih suka mencela, menilai, dan menilai secara negatif apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan. Inilah karakter orang-orang Farisi, karakter ahli-ahli Taurat, yang ia tidak pernah peduli terhadap Tuhan, tak pernah peduli terhadap utusan Allah, tak pernah peduli terhadap sabda-sabda kebaikannya, tetapi mereka suka mencela, suka menilai, suka menghukum, dan senang menghakimi. Tuhan mengingatkan kepada para murid dan kita semua agar kita menjauhi dari sikap-sikap para Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi yang seperti itu. Sikap yang senantiasa tidak pernah menaruh hati kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Kita diajak untuk belajar dari para martir, para santo dan santa, termasuk Santo Cornelius dan Santo Siprianus, yang bahkan mereka mempertaruhkan hidupnya dan nyawanya sehingga menjadi martir bagi Tuhan. Mempertaruhkan hidupnya, rela menyerahkan nyawanya, hidupnya demi kesaksian iman akan kebaikan.
Semoga sabda hari ini dan teladan hidup Santo Cornelius dan Santo Cyprianus membuat kita semua untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bukan hanya menjadi penonton seperti orang-orang Yahudi, pencela seperti para Farisi, tetapi kita menjadi pemain, menjadi aktor bagi kebaikan dan aktor bagi kemuliaan. Segala perbuatan baik kita, segala kesaksian hidup baik kita adalah sebuah pujian bagi Tuhan. Selamat mengawali hari ini, semoga berkat melimpah untuk kita semua, untuk Anda semua. Berkah dalam